jauh ku berjalan, kini dari hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku merana, hatiku gelisah, hidup tanpa Yesus. Ku sadari sendiri jalan bersama-Mu Tuhan. Ku telah menyadari kalau tanpa Yesus hidupku kan kelam. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan aku sendiri dalam dunia yang penuh duri. Ku sadari sendiri jalan bersama-Mu Tuhan. Ku telah menyadari kalau tanpa Yesus hidupku kan kelam. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan aku sendiri dalam dunia yang penuh duri. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan aku sendiri dalam dunia yang penuh duri, dalam dunia yang penuh duri. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kita bersyukur jikalau kita ada lagi kesempatan untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara kami, Praise and Worship dari Majelis Daerah YPPI dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Pada malam hari ini kita bersyukur karena kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita naikkan pujian bagi Tuhan pada malam hari ini. Karena kita yakin dan percaya bahwa sangat merindukan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Jiwa kita merindukan Tuhan pada malam hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Katakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, ku sembah namamu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali
jiwaku. Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Katakan dengan segenap hati Tuhan. Dengan segenap hati, ku sembah namamu yang Kudus, dengan segenap hati kami memuji Engkau Tuhan. dengan segenap hati, ku sembah namamu yang Ya Tuhan Allah kami yang hidup, pada malam hari ini hati kami rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami rindu menyanyikan pujian bagimu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau berkenan bagi kami Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga pujian kami, penyembahan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada malam hari ini kita terus bersuka cita untuk memuji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh bersuka cita. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita dengan penuh semangat, kita menari bagi Tuhan. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Katakan ku angkat tanganku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan aku rasa bahagia. bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Pujian mengatakan bagi kita, hari-hari telah ku lalui ya Tuhan. Bersamamu aku merasa bahagia. Bukan karena aku memiliki segala sesuatunya, tetapi karena memang di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Kita katakan, hari-hari telah ku lalui Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Sorak hosana bagi Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory baginya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, sorak hosana.
sana. Nyanyi glory bagi Tuhan. Pada malam hari ini kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Bapa, sebab kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Sebab Engkau yang mengasihi
hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Lebih dari segala yang kupinta ya Tuhan, Engkau sediakan bagiku. Dari yang telah kupinta. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang tak kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidup. Tiada dapat aku mengukurnya Tuhan. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, sebab Engkau yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita katakan, lebih dari yang kupinta Tuhan, Dari yang telah kupinta. Lebih dari yang telah kupikirkan, Semua Engkau sediakan Tuhan bagiku. semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya Tuhan. Tiada dapat aku menghitung. Terima kasih Tuhan. Dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Besaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Malam hari ini Tuhan, kami mau berkata, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, kasih-Mu lebih dari hidup.
Mari kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas semua kasih, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita ada pun sampai saat ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami yang hidup, Engkau yang telah menolong kami, Engkau yang mengasihi kami. Patut kami bersyukur ya Tuhan. Patut kami mengucap syukur kepadamu. Karena kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, yang terus menyertai kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami pada malam hari ini, penyembahan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada malam hari ini kita dilaut oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, masing-masing kita mari kita siapkan hati kita dengan mengangkat pujian bagi Tuhan untuk menyambut firman Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, penuhi aku Tuhan. Kami merindukan jamahan Roh Kudus Tuhan. Kami merindukan jamahan dalam hidup kami. Sang Tuhan merindukan jemaah Roh Suci. Bagai tanah gersang merindukan jemaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana Tuhan. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidupmu Tuhan. Penuhilah Tuhan.
Salam Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam acara live streaming di mana kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang sebentar lagi saya akan sampaikan. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan pokok yang penting dengan tema mengendalikan keinginan. Mari kita membaca teks dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15. Saya akan bacakan ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia akan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap manusia pasti punya yang namanya keinginan. Tidak ada manusia dilahirkan tanpa keinginan. Oleh sebab itu macam-macam cara orang untuk berjuang memenuhi keinginannya. Tetapi kadangkala kita lupa bahwa seperti yang ditulis dalam kitab Yakobus, keinginan telah membawa kita ke berbagai kesulitan. Bahkan keinginan itu sendiri bisa menyeret kita ke dalam perbuatan dosa. Dan dosa itu apabila ia sudah matang, ia melahirkan maut. Ada dua kata yang sering kita dengar yang berhubungan dengan keinginan. Yang pertama ada kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang diperlukan untuk digunakan. Sesuatu yang harus ada, karena itu merupakan kebutuhan. Tetapi keinginan beda dengan kebutuhan. Keinginan itu adalah sesuatu yang kita ingini, sesuatu yang kita inginkan, harapan, sesuatu yang kita kendaki. Sebenarnya tanpa keinginan pun kita bisa melakukan sesuatu atau hidup, tetapi tidak dengan kebutuhan. Contoh, pada waktu orang membutuhkan makan minum, maka itu adalah kebutuhan. Maka harus ada. Kalau 1 hari saja, 2 hari, 3 hari dia tidak makan dan minum, maka orang tersebut bisa akan mati kelaparan. Tetapi ada orang yang ingin memiliki mobil, memiliki televisi, memiliki rumah yang besar walaupun tidak punya uang, memiliki pakaian yang bagus, memiliki tas yang mahal dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan. Kenapa keinginan? Karena walaupun tidak terpenuhi atau tidak ada, tidak mempengaruhi hidupnya. Dia nggak punya mobil pun masih bisa jalan kaki. Nggak punya rumah yang mewah, dia bisa tinggal di rumah sederhana. Nggak punya perhiasan, dia masih bisa hidup dengan perhiasan palsu dan lain sebagainya. Itu keinginan. Oleh sebab itu, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa keinginan itu sangat berbahaya kalau kita tidak kendalikan. Saya akan memberi paling tidak 4 contoh keinginan yang tidak dikendalikan sehingga membuat manusia jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam berbagai kesulitan, jatuh ke dalam berbagai masalah oleh karena tidak mampu untuk mengendalikan keinginan. Yang pertama berbicara tentang keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk kekuasaan. Banyak majelis gereja, pemimpin gereja jatuh dalam keinginan untuk berkuasa, menguasai jemaat,
menguasai gereja, dan mereka melakukan apa saja untuk memenuhi keinginan itu. Akhirnya terjadilah masalah, terjadilah pertengkaran, terjadilah perselisihan, terjadilah saling adu domba antara gembala dan majelis, antara majelis dengan jemaat, antara jemaat dengan hamba Tuhan, karena keinginan berkuasa. Di dalam Alkitab, sejarah telah menulis dari awal Alkitab bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa yang membuat dunia ini kemudian berdosa oleh karena mereka tidak mampu mengendalikan keinginan. Saya tidak berbicara tentang keinginan makan buah itu, tetapi saya berbicara tentang apa yang disampaikan oleh iblis waktu dia menggodai Hawa. Iblis katakan, bukankah Allah berkata kamu tidak boleh makan buah yang ada dalam taman? Oh, Hawa katakan tidak. Allah hanya melarang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu iblis mulai menggoda. Oh tidak, itu tidak benar. Yang benar ialah apabila kamu memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kamu akan sama seperti Allah. Dan kalimat inilah kita lihat baik-baik. Kalimat inilah yang mengejutkan Hawa. Kalimat inilah yang membuat Hawa kemudian dikendalikan oleh keinginannya untuk menguasai. Karena iblis katakan kalau kamu makan, kamu akan berkuasa, kamu akan sama seperti Allah. Dan kita tahu kemudian Hawa makan buah itu, kemudian mulailah dosa masuk ke dalam dunia. Itulah keinginan, ingin berkuasa sama seperti Allah, ingin menguasai sama seperti Allah, yang ditujukan oleh iblis kepada Hawa. Kemudian yang kedua, di dalam Kejadian pasal 11 ada peristiwa Menara Babel. Kita tahu sebelum mereka melakukan pembangunan Menara Babel, mereka berkata satu dengan lain, mari kita membangun menara sampai ke langit. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya mereka dilihat oleh dunia memiliki kekuasaan, berkuasa atas dunia ini. Tetapi keinginan untuk berkuasa itulah telah melanggar kehendak Allah, telah melanggar firman Tuhan, telah melanggar apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka telah melakukan kesombongan, tinggi hati, ingin berkuasa seperti Allah. Dan Allah menghukum orang-orang yang membangun Menara Babel. Itulah keinginan. Maka Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kekuasaan itu kadangkala diberikan kepada seseorang, dipercayakan kepada seseorang. Tetapi yang tidak boleh, kita ingin memiliki kekuasaan dengan cara seperti Adam dan Hawa, seperti Menara Babel. Kita melakukan jalan pintas, kita melakukan hal-hal yang curang untuk memiliki kekuasaan. Kita lihat di dunia ini, di dunia politik, di negara kita, banyak orang menjadi korban. Banyak orang yang semena-mena terhadap orang lain oleh karena mereka ingin memiliki kekuasaan, ingin berkuasa. Dan mereka tidak mengenal lagi satu dengan yang lain sebagai sahabat dan sebagai teman. Yang penting mereka memiliki kekuasaan. Sekali lagi saya katakan, bahaya ini juga masuk di dalam gereja. Gembala bisa saja memiliki kekuasaan yang absolut, yang tidak boleh diganggu oleh orang lain. Majelis juga bisa merasa berkuasa oleh karena dia memiliki banyak hal-hal yang telah membuat gereja itu maju. Banyak pengorbanan-pengorbanan yang dia lakukan.
Oleh sebab itu dia merasa dia berkuasa atas gereja itu. Saudara-saudara, semuanya adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan adalah milik Tuhan. Kita hanya diberikan kepercayaan sementara. Maka kalau kita diberikan kekuasaan, diberikan kuasa atas apa saja, baik jabatan politik, baik jabatan dalam gereja, jabatan dalam masyarakat, kita bersyukur. Dan kita tidak mendapatkannya dengan jalan yang tidak baik. Maka hal yang pertama harus kita kendalikan, harus kita waspadai agar kita tidak terjebak dalam keinginan yang dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa, ialah berkuasa atas keinginan kita. Dapat mengendalikan atas keinginan untuk berkuasa. Semua manusia ingin menguasai satu dengan lain, tetapi kita diberikan Tuhan melalui Roh Kudus mampu untuk menguasai diri kita sendiri. Yang kedua, agar kita dapat mengendalikan keinginan kita, ialah bahaya keinginan ingin memiliki. Yang kedua, harus kita waspadai dalam kehidupan kita adanya keinginan ingin memiliki sama seperti orang lain. Melihat tetangga punya televisi baru, ingin membeli televisi baru. Lihat tetangga punya mobil baru, ingin membeli mobil baru. Meskipun kemampuan kita terbatas, akhirnya banyak rumah tangga terjebak dalam pinjaman-pinjaman. Banyak ibu-ibu terjebak dalam masalah kredit, tidak mampu membayar oleh karena dia ingin memenuhi keinginannya. Dalam Alkitab ada peristiwa Esau, kasus Esau dan Yakub. Sebenarnya yang memiliki hak kesulungan itu adalah Esau. Tetapi kesepakatan antara Yakub dan ibunya telah membuat merekayasa satu peristiwa agar keinginan untuk memiliki hak kesulungan itu jatuh ke tangan Esau. Lalu mereka merekayasa oleh karena Ishak, orang tuanya yang memberkati anaknya dengan berkat dalam keturunan, tidak bisa melihat lagi. Maka mereka membuat satu cara, di mana kita tahu cerita ini, bahwa akhirnya Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya oleh karena makanan, hanya oleh karena semangkuk kacang merah. Betapa keinginan seorang Yakub, sebenarnya dia tidak memiliki hak untuk memiliki hak kesulungan, tetapi melalui peristiwa kesepakatan, rekayasa, memanfaatkan situasi kondisi, akhirnya Yakub mendapatkan hak kesulungan. Di dalam Alkitab juga ada peristiwa Raja Ahab tega membunuh karena ingin memiliki kebun anggur Nabot. Sebenarnya Raja Ahab tidak membutuhkan, seorang raja tidak membutuhkan kebun anggur itu. Tetapi oleh karena dia tamak, ingin memiliki, melihat keberhasilan orang lain, maka dia melakukan hal yang tidak masuk akal. Dia membunuh pemilik kebun anggur di Nabot. Dan akhirnya dia telah dihukum oleh Allah karena melakukan perbuatan dosa. Dalam perjanjian baru kita bertemu dengan peristiwa Ananias dan Safira. Kita tahu cerita bahwa Ananias dan Safira telah sepakat untuk menjual tanah mereka dan memberikan hasil tanah itu kepada Tuhan di rumah Tuhan. Tetapi setelah mereka melihat hasil penjualan itu mungkin ternyata banyak, maka diam-diam mereka mengambil sebagian.
Mereka menyembunyikan sebagian dari hadapan Allah. Mereka tidak sadar bahwa Allah melihat apa yang mereka lakukan. Tapi keinginan untuk memiliki, oleh karena dia mungkin berdalih, ini adalah milik saya, tanah ini adalah milik kami, kami bisa melakukan apa saja. Dan akhir dari peristiwa ini sangat memilukan, di mana Ananias dihukum mati dan Safira juga demikian. Itulah akibat dari keinginan. Banyak peristiwa-peristiwa dalam Alkitab, orang yang ingin memiliki. Dalam Yosua pasal 7 ada peristiwa Akan, di mana bangsa Israel setelah mereka mengalahkan peperangan di Yeriko, mereka berhasil mengalahkan bangsa kafir di Yeriko. Kemudian mereka mengumpulkan harta milik di dalam rumah Tuhan. Ada emas, ada perak, ada jubah yang mahal. Kemudian sudah ditetapkan bahwa itu sebagai harta yang ditaruh di rumah Tuhan. Tetapi Akan, oleh karena memiliki keinginan yang tidak bisa dikontrol, keinginan yang tidak bisa dikendalikan, maka dikatakan dalam peristiwa itu akan mengambil, diam-diam mengambil. Dan apa yang terjadi? Allah menghukum bukan saja Akan, tetapi bangsa Israel mengalami kekalahan dalam peperangan di kota Ai. Dan Akan bersama dengan keluarganya dirajam dengan batu, dihukum oleh Allah, oleh karena mereka tidak memiliki, mereka tidak mampu mengendalikan keinginan untuk memiliki. Yang ketiga, kita harus waspada dan kita harus bisa mengendalikan keinginan yang ketiga. Yang pertama, keinginan untuk berkuasa. Contoh Adam dan Hawa. Contoh peristiwa Babel. Yang kedua, keinginan memiliki. Contoh kasus Esau dan Yakub. Contoh Raja Ahab. Contoh Ananias dan Safira. Contoh ada dosa Akan dalam perjanjian lama. Yang ketiga, kita berbicara keinginan yang tidak bisa dikendalikan dapat menjatuhkan manusia ke dalam dosa adalah keinginan hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu sangat manusiawi di dalam keberdosaan manusia. Di mana-mana manusia mengumbar hawa nafsunya, tidak lagi dapat mengontrol hawa nafsu, sehingga apa saja yang ingin dia lakukan demi memuaskan hawa nafsu. Ini berbicara tentang hawa nafsu batiniah, berbicara tentang hawa nafsu yang berhubungan dengan seksual. Di dalam Alkitab kita bertemu dengan kejatuhan seorang raja yang sangat dihormati pada zamannya. Itulah Raja Daud. Tetapi Alkitab mencatat dan menceritakan satu hari Raja Daud berjalan-jalan di soto istananya, dan dia melihat Batseba sedang mandi di tempat permandian. Dan oleh karena Raja Daud tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, maka Raja Daud berzina dengan Batseba. Itulah keinginan hawa nafsu. Di mana-mana orang sulit untuk mengendalikan keinginan hawa nafsu. Apalagi bagi orang yang pekerjaannya sudah mapan, banyak uang, di mana-mana dia bisa mengumbar hawa nafsunya. Tidak sedikit hamba Tuhan, tidak sedikit orang Kristen, tidak sedikit majelis gereja yang jatuh kepada perbuatan seksual oleh karena tidak mampu mengendalikan keinginan hawa nafsu. Dalam Hakim-Hakim 13 ada peristiwa Simson dan Delila. Simson adalah seorang anak yang sudah dari kecil dinasarkan oleh Tuhan bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Dia memiliki kekuatan untuk
melawan musuh bangsa Israel. Tapi satu hari Simson tergoda oleh kecantikan dan kemolekan seorang bernama Delila. Kemudian dia jatuh ke dalam dosa, ke dalam pelukan perempuan sundal itu. Kemudian dia menyerahkan apa yang sudah menjadi nasar dalam kehidupannya. Kemudian dia melakukan hal yang melanggar apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada dia dan kepada ibunya. Dan kita tahu nasib dari Simson. Untung dia akhirnya sadar dan bertobat dan dipulihkan oleh Tuhan. Itulah keinginan hawa nafsu. Banyak keluarga-keluarga yang memiliki masalah. Banyak keluarga-keluarga berantakan. Banyak keluarga-keluarga yang cerai. Banyak keluarga-keluarga yang tidak mampu untuk mempertahankan perkawinannya. Oleh karena bukan hanya suami, tapi istri juga bisa selingkuh, bisa mencari tempat lain untuk memuaskan keinginan hawa nafsu. Yang pertama, kita harus waspada terhadap keinginan kekuasaan. Yang kedua, kita harus waspada terhadap keinginan untuk memiliki. Yang ketiga, kita harus dapat mengendalikan keinginan hawa nafsu. Dan yang keempat, yang terakhir, keinginan yang menimbulkan iri hati. Kita ingat di dalam kitab Kejadian, peristiwa Kain dan Habel. Kain memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi memberikan yang biasa-biasa saja. Sementara Habel memberikan yang terbaik, pilihan-pilihan kepada Tuhan. Lalu dikatakan Kain iri terhadap persembahan Habel yang diterima oleh Tuhan. Kemudian hatinya menjadi panas. Kemudian dia merekayasa untuk membunuh adiknya. Dan kita tahu akhir dari peristiwa ini, Habel mati di tangan Kain. Iri hati ini sangat berbahaya. Iri hati membuat kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Kita lihat tetangga-tetangga sukses, kita di dalam hati kita tidak suka. Kita lihat keluarga, teman sekerja kita sukses, dalam hati kita bisa tidak suka. Kita punya teman baik yang lebih dulu sukses dari kita, kadangkala kita tidak suka. Kita iri hati, dan iri hati ini sangat berbahaya kalau dipelihara dalam kehidupan kita. Maka peristiwa Kain dan Habel ini telah memberikan peringatan. Kita tidak boleh hidup dalam keinginan yang berhubungan dengan iri hati. Kalau ada orang lain sukses, kita bersyukur. Kalau ada orang lain sukses, kita tertawa. Kita bersukacita bersamanya. Itulah yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Inilah hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita sering jatuh ke dalam dosa seperti Yakobus katakan, oleh karena keinginan-keinginan kita. Kita ingin kekuasaan, tapi dengan jalan pintas, jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita ingin memiliki, tetapi kita tidak punya kemampuan. Kita tidak bersyukur dengan apa yang ada, sehingga kita terseret berbagai kesulitan. Kita punya keinginan hawa nafsu. Kita tidak bisa kendalikan. Akhirnya kita masuk dalam hidup pergaulan bebas, perzinahan, dan lain sebagainya. Dan kadangkala kita hidup dalam iri hati untuk melihat kehidupan orang lain. Perilaku manusia sangat konsumtif, karena hari-harinya dipenuhi dengan tawaran produk, baik dari media massa, televisi, tawaran-tawaran. Sekarang buka Facebook, banyak tawaran-tawaran untuk kredit, pinjaman uang, dan lain sebagainya. Bukan hanya pinjaman uang, sampai di Facebook itu ada orang yang menawarkan dirinya untuk dibeli.
Jadi sekarang media massa telah banyak berperan dalam menghancurkan keinginan manusia. Namun harus diingat bahwa bukan berarti kita tidak boleh sama sekali memenuhi keinginan. Kalau kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita dapat mengendalikan, tidak salah bukan? Kita punya rumah mewah, kita punya mobil mewah, kita punya istri yang cantik, tetapi kita tidak boleh melanggar kaidah-kaidah firman Allah. Kita harus bijak dalam menentukan skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kita hidup dengan kebutuhan, maka kita aman. Kita hidup dalam apa yang kita butuhkan, maka kita akan menjadi orang yang berkecukupan, orang yang selalu bersyukur. Tapi kalau kita hidup dalam keinginan, inilah orang yang tidak pernah puas, karena selalu keinginan itu selalu datang setiap hari untuk menjatuhkan. Kiranya kita mewaspadai 4 hal ini. Mari kita berdoa. Saya ingin mendoakan Bapak Ibu pemirsa yang telah menyaksikan acara live streaming ini. Mungkin Bapak Ibu dalam pergumulan, dalam kelemahan tubuh, dalam kelemahan iman. Mungkin Bapak Ibu sedang membutuhkan pekerjaan. Mungkin ada pemuda-pemudi yang membutuhkan teman hidup. Kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Jangan kita sampai jatuh pada dosa keinginan. Tapi kalau itu kebutuhan, kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Jangan lupa bahwa live streaming kami tetap mengunjungi Anda. Hari Minggu, hari Jumat besok akan ada acara Event Kid yang mengunjungi putra-putri kita. Hari Minggu ada acara BOM, bincang orang muda, yang dikhususkan untuk anak-anak muda. Kemudian hari Senin seperti biasa ada acara Miracle, di mana kita dapat mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari orang-orang yang sudah kami rekam dan kami hubungi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh karena malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya peringatan firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, untuk kami dapat memberikan prioritas antara keinginan dan kebutuhan. Memang kami punya banyak keinginan yang belum tercapai, tapi Tuhan tolong, kalau keinginan ini sesuai dengan kehendak-Mu, kami berdoa supaya Tuhan memberikan semua keinginan kami. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Pada malam hari ini kami hamba berdoa untuk para pemirsa yang sedang mengikuti, menonton acara ini, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan kunjungi jamah dengan kuasa-Mu. Ada yang lemah iman, Tuhan pulihkan. Ada yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Ada yang bergumul dengan bisnis dan pekerjaan, Tuhan Kau hadir memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Mungkin ada yang membutuhkan teman hidup, Tuhan siapkan yang seiman dan Tuhan siapkan yang terbaik. Mungkin ada yang membutuhkan keturunan, Tuhan hadir memberkati benih-benih di dalam tubuh mereka supaya itu dapat dihidupkan oleh Tuhan menjadi benih seorang janin bayi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Demikian juga kami ingat bangsa dan negara kami. Tuhan, Kau pulihkan keadaan bangsa dan negara kami menghadapi pemulihan ekonomi seusai pandemi COVID ini. Tuhan kiranya memberikan kebijaksanaan, kemampuan kepada pemerintah kami mulai dari presiden sampai ke daerah-daerah RT RW. Tuhan tolong supaya ada kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Kami berdoa untuk TNI,
Polri yang menjaga stabilitas keamanan negara kami. Tuhan berikan wibawa kuasa supaya mereka mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam keamanan yang mengganggu keberlangsungan bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk yayasan di mana kami berada. Kami berdoa untuk YPPI Pusat. Kami berdoa untuk pembina. Kami berdoa untuk pengurus. Kami berdoa untuk penasehat dan semua Bapak Ibu yang terlibat dalam pengambil kebijakan dalam yayasan kami. Tuhan pelihara. Kami berdoa untuk ketiga sekolah teologi, I3, STT dan ATI. Tuhan terus pakai untuk menyuarakan suara kenabian, untuk memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan lembaga kami di tempat ini, MD, PPI, juga STT, dalam pelayanan kami. Live streaming ini, baik khotbah, baik acara anak-anak, acara anak muda, dan juga acara kesaksian, acara miracle. Tuhan berkati, urapi, supaya semua acara yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi pemirsa. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan, ucapan syukur yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang dari Allah Bapa di surga, anugerah datang dari Yesus Kristus, dan pertolongan serta penyertaan urapan melalui Roh Kudus menjadi bagian kita semua, baik kami di sini maupun pemirsa yang ada di rumah masing-masing. Amin. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti acara kami pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, mari kita mengakhiri dengan pujian Lingkupiku. Sekali lagi kita katakan lingkupiku Tuhan.